Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai saluran pencernaan pada manusia. Jadi, makanan yang kalian konsumsi itu memiliki perjalanan yang cukup panjang di dalam tubuh kita sehingga bisa bermanfaat untuk memberikan nutrisi bagi tubuh dan menghasilkan energi. Bagaimana perjalanan makanan di dalam tubuh? Mari simak ulasan berikut. Yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghaluskan dan memotong makanan dari yang ukurannya besar menjadi berukuran yang lebih kecil. Jadi gigi ini termasuk alat pencernaan mekanis. Selanjutnya, selain dicerna secara mekanis, makanan di rongga mulut akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Enzimnya apa? Ya, benar sekali, enzim petialin. Di rongga mulut juga terdapat lidah yang berfungsi untuk mengecap makanan, membantu membolak-balikan makanan, dan membantu untuk meletakkan makanan di rongga mulut. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna secara mekanis dan kimiawi di rongga mulut akan ditelan sedikit demi sedikit dalam bentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut bolus melalui esofagus. Esofagus ini nama lainnya adalah kerongkongan. Jadi makanan akan masuk ke dalam kerongkongan sedikit demi sedikit menuju ke lambung. Di lambung ini juga sama seperti rongga mulut, ada proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis pada lambung dilakukan oleh dinding-dinding pada lambung. Jadi makanan akan diremas-remas, dihaluskan kedua kali agar lebih mudah untuk dicerna tubuh. Berikutnya, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim. Ada enzim renin yang untuk mencerna protein susu dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Selanjutnya, di lambung terdapat asam klorida atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh patogen yang masuk melalui makanan. Jadi, asam lambung ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk dalam tubuh. Makanan yang dicerna di lambung akan membentuk bubur makanan yang disebut kim. Kim akan masuk ke duodenum. Di duodenum ini ada dua kelenjar ada kelenjar pankreas dan kelenjar empedu. Dia akan menghasilkan ATL, amilase tripsin lipase. Amilase untuk mencerna karbohidrat, tripsin untuk mencerna protein, dan lipase untuk mencerna lemak. Jadi di usus halus akan dicerna lagi dengan bantuan enzim. Maka disebutnya pencernaan kimiawi. Selanjutnya masuk ke usus halus. Di usus halus ini akan terjadi proses penyerapan makanan. Penyerapan makanan itu dibantu oleh dinding-dinding usus halus atau jonjot-jonjot usus halus yang banyak mengandung kapiler darah. Jadi nutrisi yang diserap oleh kapiler darah pada dinding usus halus akan diedarkan oleh pembuluh darah untuk proses pembentukan energi. Di sini makanan sudah diambil nutrisinya, maka akan terbentuk sisa makanan. Sisa makanan akan dimasukkan ke dalam usus besar. Usus besar di sini kalau posisinya naik disebutnya colon ascendens. Kalau yang mendatar ini colon descendens. Berikutnya saat turun itu disebutnya colon descendens. Di usus besar ini terjadi proses pembentukan feses dengan bantuan bakteri E. coli. Jadi bakteri E. coli akan membantu untuk pembusukan sisa makanan yang ada pada usus besar. Selain pembusukan sisa makanan, di usus besar ini akan diatur kadar airnya. Jika sisa makanan ini sedikit mengandung air, maka usus besar akan menambah kadar airnya. Tapi jika sisa makanan ini banyak mengandung air, dinding usus besar akan menyerap
kelebihan air pada feses, sehingga feses yang akan dikeluarkan itu dalam keadaan yang stabil. Berikutnya, sisa makanan yang sudah terbentuk menjadi feses akan terkumpul di dalam rektum. Selanjutnya akan dibuang melalui anus. Begitulah perjalanan makanan yang kalian konsumsi mulai dari mulut hingga anus. Semoga dapat dipahami.